Sebenarnya saya tahu semua ceritanya, lengkap. Saya tahu juga semualah, pokoknya dari A sampai Z. Kalau bisa damai-damai aja sih. Apa masalahnya? Kalau misalnya ada yang kurang, saya perbaikin. Kalau misalnya yang sudah bagus pun masih ada yang kurang, ya udah kita perbaikin. Tapi kan ternyata jadi gaduh kan. Ya udah, kalau sudah seperti ini ya biar hukum aja. Benar berita yang beredar, sejak 2 tahun yang lalu aku tuh sudah Islam. Dan selama 2 tahun ini aku belajar Islam. Dan sampai sekarang juga aku masih belajar tentang Islam. Nama Dr. Richard Lee lagi-lagi harus ikut terseret-seret dalam pusaran kasus dugaan adanya sindikat mafia skincare. Hal ini bermula ketika Arif Afanda alias Panda membagikan sederet potret tangkap layar berisi bukti pemerasan yang diduga dilakukan oleh Dr. Oki Pratama. Yang kemudian ia lanjutkan dengan membagikan sebuah pesan tegas berisi tudingan bahwa Dr. Richard Lee sejatinya mengetahui semua yang selama ini telah terjadi. Gimana Dr. Ekles dan Dr. Richard Lee? Tanggapan kalian terhadap percakapan Dr. Oki Pratama ke korban-korban yang sudah kesebar luas? Gak mungkin kalian gak tahu ya, partneran kalian bertiga. Baru launching loh. Aku doakan gak bakal hancur kok, seperti brand lain yang sudah mereka hancurkan. Tulis Panda. Iya, sungguh pedas pesan yang diserukan oleh Panda. Lantas, seperti apa Dr. Richard Lee menanggapi semua itu? Klarifikasi aja aku males sih. Kalian kan cari aku terus kan, pengen tanya soal inilah, itulah. Aku aja malas ya untuk klarifikasi ya. Kalau menurut kalian seperti itu ya nggak apa-apa. Kalau ada yang bilang kemarin kan saham 20%, aku jawab juga percuma, memang nggak ada masalahnya, mau ngapa gitu punya. Kalau kalian tanya dengan aku lagi, apalagi fitnahanku, aku juga nggak tertarik untuk menjawab sih. Kalau memang itu yang pikiran kalian ya aku nggak bisa jawab kayak gitu, punya aku nggak bisa ngomong. Apakah ini sindikat? Kan begitu ya. Kami tetap melakukan dugaan bahwa ini adalah merupakan sindikat. Sebenarnya saya tahu semua ceritanya, lengkap. Saya tahu juga semualah, pokoknya dari A sampai Z, baik modusnya atau apapunnya. Tapi saya menolak untuk berbicara. Seperti waktu saya ngomong tentang keislaman saya, ada waktunya nanti untuk saya berbicara, dan waktunya itu bukan sekarang. Aku nggak mau menjadi rusuh dan ribut lagi di media sosial sih. Jadi biar polisi aja yang jawabnya, benar ataupun salah, biar mereka aja yang menentukan. Selain memberikan jawaban terkait isu miring yang menyeret-nyeret namanya ke lingkaran hitam dugaan sindikat mafia skincare, Dr. Richard Lee pun akhirnya buka suara tentang perseteruannya dengan sosok dokter detektif yang sudah berbuntut pelaporan polisi. Menariknya, meski tidak mengutarakan secara blak-blakan, tetap terlihat jelas jika Dr. Richard Lee sudah menutup rapat pintu perdamaian baginya dan dokter detektif. Lantas, seperti apa kelanjutan kasus mereka? Serta benarkah pula sebelum menjadi kisruh berkepanjangan, Dr. Richard sempat enggan melaporkan Doktif ke polisi? Ya, sebenarnya saya nggak mau laporin ya, tapi manajemen minta untuk melaporkan, gitu aja sih. Lagian dia kan juga bilang tuntut ya udah. Aku sebenarnya pengen damai dari kemarin kan, sebenarnya sebelum podcast Densu itu kan aku pengen ketemu sebenarnya. Kalau bisa damai-damai aja sih. Apa masalahnya? Kalau misalnya ada yang kurang, kita perbaikin. Kalau misalnya yang sudah bagus pun masih ada yang kurang, ya udah kita perbaikin. Tapi kan ternyata jadi gaduh kan. Ya udah, kalau sudah seperti ini ya biar hukum aja. Aku nggak ngikutin. Aku serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Enggak. Kalau mau damai itu harus ada yang sowan dulu minta maaf, harus ada salah satu yang mengakui misalnya ya, atau ngajakin damai. Orang ini aja masih ngegas, gimana dong? Damai itu kalau dia minta damai dulu ya,
Gimana kalau mau minta damai, dia aja nggak pernah untuk membuka komunikasi ya. Kok jalan aja deh dulu deh hukumnya deh. Seperti diketahui, Dokter Detektif dan Dr. Richard Lee berseteru sejak lama. Mulanya ketika Dokter Detektif melakukan review terhadap suatu produk skincare yang mana kemudian ditanggapi serius oleh Dr. Richard Lee. Dari situlah percikan api pertikaian antara keduanya berkobar. Alhasil, aksi saling sindir serta melempar tudingan miring pun tak terelakkan. Bahkan Doktif sampai mempertanyakan izin praktek Dr. Richard. Entah sampai kapan perseteruan panas ini akan berjalan. Namun yang pasti, Doktif tidak sedikit pun kehabisan akal. Hal itu terbukti ketika bulan lalu ia berkunjung ke kantor Ikatan Dokter Indonesia untuk melaporkan Dr. Richard Lee. Ya, rekan-rekan media, kami dari LBH Kesra dalam hal ini mewakili Dokter Detektif atas pertemuan sebelumnya di daerah Teman, kami menindaklanjuti pelaporan terkait Dr. R ke MKEK ID Cabang Jakarta Selatan. Namun atas arahan MKEK ID Cabang Jakarta Selatan, pelaporan ini sebaiknya diambil alih atau ditangani oleh Pengurus Besar ID Pusat, dalam hal ini Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Sehingga hari ini kami mendampingi Dokter Detektif untuk membawa laporan terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Dr. R untuk memasukkan laporan ini ke PBI, terutama ke MKEK. Jadi sebenarnya baru ada 6 poin pelanggaran, diduga pelanggaran kode etik profesi kedokteran. Ya, dan ini cukup kuat indikasinya. Jadi kalau misalnya kita melaporkan, itu kan kalau misalnya kita melaporkan ke Polda, itu kita ada yang namanya konsultasi. Bisa nggak masuk pasalnya? Ini pun yang terjadi di ID dan ternyata masuk itu. Jadi naik di tahapannya. Gitu. Jadi kita naik dan sekarang kita ke pusat, gitu, ke Pengurus Besar ini karena juga sangat kuat pelanggarannya, gitu. Jadi di sini saya juga ingin menyampaikan kepada DRL, nih buktinya Doktif sudah ngelaporin loh ya pengaduan pelanggaran etik Dr. Richard, ya, jadi udah jelas banget. Jadi Doktif itu jangan dibilang panik, takut atau apalah, karena sekarang ini penggiringan opininya sungguh luar biasa. Kalau ngomong dibilang panik, nggak ngomong dibilang takut, kan selalu begitu tuh, gitu ya. Jadi di sini nggak ada. Jadi Doktif mengikuti aturan yang memang berlaku di Indonesia. Dan nanti karena yang bisa mengadili itu dari MKEK, ya Dok ya. Jadi nanti kalau kasusnya naik, yang mengadili itu dari MKEK, Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan keputusannya akan menjadi salah satu pendukung atas laporan Doktif di Polda Metro Jaya. Ya, jadi keputusan dari PDI ini akan menjadi salah satu pendukung yang Doktif serahkan ke Polda. Gitu. Ya guys ya. Jadi buat yang nanya gimana kasusnya DRL di Polda, tetap berjalan. Bukti-bukti yang Doktif kasih itu sangat banyak. Gitu. Jadi memang prosesnya akan lebih panjang. Kisruh dunia skincare memang tidak lepas dari aksi para dokter kecantikan yang membagikan ilmu soal kandungan skincare lewat video review. Diketahui, sosok Dr. Richard Lee merupakan salah satu pencetus dari aksi review tersebut. Sebuah aksi yang sempat membuatnya bersinggungan dengan rekan selebriti, yakni Kartika Putri. Namun menariknya, Dr. Richard belakangan sudah tak pernah lagi menghiasi laman sosial media miliknya dengan video review. Lantas, apa alasan Dr. Richard menyudahi aksi reviewnya? Serta benarkah pula review skincare sebenarnya sudah menyalahi aturan? Review itu nggak ada masalah sih. Cuma kan yang jadi permasalahan ini kan review ini disalahgunakan. Selama ini kan aku nge-review kan baik-baik saja. Teman-teman nge-review, emang Tasya Farahsya nggak nge-review? Tasya Farahsya nge-review. Aku nge-review dah, aku nge-review. Teman-teman yang lain nge-review nggak? Nge-review, semuanya nge-review. Tapi kan ada satu fase dalam suatu kegiatan kenegaraan atau suatu fase dalam ada review ini disalahgunakan. Nah, ketika itu terjadi, aku ngerasa kayak aku punya
punya andil dalam kesalahan tersebut karena aku salah satu yang memulai. Meskipun aku memulai dengan itikat yang baik, memulai dengan itikat yang benar, tapi ternyata cara aku itu ditiru lalu disalahgunakan. Itu sih sebenarnya. Makanya aku minta maaf kemarin dengan BPOM dan aku bilang aku mundur dalam review. Enggak, aku nggak mendapat tekanan. Cuma aku ngerasa kayak ternyata ngerti nggak sih kalian kalau misalnya kalian suatu hari nanti bikin suatu ide dan ide kalian tuh sudah bagus, bisa edukasi masyarakat, bisa bermanfaat untuk masyarakat, tapi ternyata ide itu tuh bisa dikembangkan lagi dan bisa menjadi bahaya ya, bisa menjadi bahaya. Itu sih yang buat aku salah satu penyesalan. Karena gini loh mas, kita nge-review skincare abal-abal ya, terus ternyata yang jualan skincare abal-abal nge-review juga. Mas, saya tuh nge-review skincare abal-abal, ngasih edukasi untuk ini loh skincare abal-abal kayak gini loh. Tapi ada satu fase, ini fasenya luar biasa banget. Ketika fase itu berbalik, ketika akunya diserang penggiringan opini dan suatu simbol itu hancur, maka ada simbol baru nih. Simbol baru ini membuat, saya sebut aja ya, ada beberapa selebgram yang jualan skincare abal-abal, bukan dokter, nge-review, padahal dia dulu jualan, dia nge-review, kagak beres, terus dipuji-puji orang pula, dipuji-puji orang baik, dipuji-puji orang. Nah, saya bilang ini dunia sudah kebalik nih, gak? Sepertinya saya nggak ikut-ikutan lagi deh. Saya bilang, ya mereka kan meniru cara saya ya kan, artinya, oh Dr. Richard nge-review, dipuji orang nih. Kalau kayak gitu, kami dulu jualan skincare abal-abal, terus kami review aja. Menurutku ini sudah nggak beres, jadi aku bilang aku nggak mau ikut-ikutan. Sementara di waktu yang bersamaan, Dr. Richard Lee pun menyempatkan diri untuk mengumumkan keputusannya untuk bermu'alaf. Sebuah kabar yang sebenarnya telah menjadi isu dan spekulasi liar sejak lama. Dan dalam kesempatan itu, Dr. Richard pun menjawab semua dan membenarkan bahwa dirinya sudah memeluk agama Islam sejak 2 tahun yang lalu. Dr. Richard menambahkan jika proses pembelajarannya terhadap agama Islam dibantu oleh 2 sosok besar, yakni Ustadz Dery Sulaiman dan Ustadz Felix Xiao. Lantas, seperti apa penjelasan Dr. Richard Lee terkait proses mu'alafnya? Benar berita yang beredar, sejak 2 tahun yang lalu aku tuh sudah Islam. Dan selama 2 tahun ini aku belajar Islam, dan sampai sekarang juga aku masih belajar tentang Islam. Ada beberapa hal yang membuat aku untuk sementara waktu selama 2 tahun ini memutuskan untuk menutupi. Sebenarnya dari awal itu aku diajarkan oleh Ustadz Dery dan dibimbing oleh Ustadz Felix Xiao. Mungkin beberapa kita sudah tahu, itu terlihat jelas lah ya. Dan aku meminta mereka berdua untuk merahasiakan hal ini. Awalnya enggak sih, sebenarnya aku ngerasa ada kekosongan aja ya. Jadi mungkin kalau aku bisa flashback balik ya, dulu tuh mungkin aku ngerasa aku sudah sempurna banget. Aku sudah ada di puncak juga. Aku sudah punya semuanya, aku punya klinik besar, aku punya skincare yang bagus, aku punya masyarakat juga sayang banget dengan aku punya keluarga yang luar biasa sempurna. Tapi aku ngerasa kayak semuanya itu karena aku yang hebat, karena aku yang luar biasa. Tapi aku ngerasa kayak ada yang kosong ya, kayak ada aku kehilangan tujuan hidupku lah. Aku ngerasa tujuan hidupku itu cuma dunia banget ya. Jadi karena kebetulan ada yang ngajarin, ada yang bimbing, itu yang cukup merubah hidup aku sih. Siapapun yang mendengar berita ini, sangka baik sama Allah, sangka baik kepada hamba Allah, dan itu adalah amalan yang tertinggi dalam Islam. Dan amalan yang terendah, yang terburuk dalam Islam itu sangka buruk kepada Allah, sangka buruk kepada hamba Allah. Aku lakukan itu di Palembang, dan proses belajar sih, sampai hari ini juga aku proses belajar. Kalau kamu tanya sertifikat, aku kemarin ditandatangani sertifikat, dikasih ke aku, cuma aku nggak tertarik juga dengan sertifikat itu. Aku ngomong dengan Ustadz Dery, bagi aku nggak penting. Untuk apa sih sertifikat itu? Aku bilang, yang paling penting kan hati aku, bukan sertifikatnya. Mana yang lebih penting, KTP kalian Islam atau kelakuan kita yang Islam? Kadang-kadang kita pengennya KTP-nya Islam, tapi kelakuannya kagak Islam. Aku juga nggak ada guna, aku juga nggak akan pakai untuk nikah lagi, jadi untuk apa? Keputusan ini tentunya bukanlah hal yang sepele untuk Dr. Richard. Terlebih ada sosok istri dan anak-anak hingga keluarga besar yang perlu ia perhatikan. Lantas, seperti apa penjelasan Dr. Richard Lee terkait respon langsung pihak keluarga ketika dirinya mengutarakan niat untuk bermu'alaf dan berpindah keyakinan?
Jadi kalau respon keluarga, yang pertama penolakan ya. Dari 2 tahun yang lalu tuh penolakan yang besar-besaran banget. Bahkan aku diancam atau apalah begitu ya. Tapi ancaman keluarga lah ya, mungkin. Tapi ya aku diem aja. Mungkin strategiku juga kan pelan-pelan untuk dibicarakan. Mungkin mereka mendengar dari media, pelan-pelan mereka sudah terbiasa. Tepatnya 1 tahun yang lalu istriku baru aku kasih tahu. Istriku juga go ahead, nggak jadi masalah. Kalau memang itu yang pilihan hidup kamu, dia bilang ya lakukan saja. Aku senang banget dan istriku support banget. Yang paling sulit kan menghadapin keluarga besar ya, orang tua dan lain sebagainya. Tapi sekitar mungkin nggak sampai 1 bulan yang lalu aku sudah putuskan dan aku berbicara dengan mereka dan alhamdulillah mereka bisa mengerti. Kalau mereka nggak mengerti mungkin aku nggak umumkan juga hari ini sih. Kemarin aku nggak umumkan, tapi karena mereka sudah mengerti, ya udah akhirnya saya ambil keputusan jalan ini. Mungkin bisa di podcast orang lain bisa dibahas ini karena saya Islam, istri Buddha, anak-anak Katolik masih sampai sekarang. Anak-anak ke gereja setiap minggu masih ke gereja. Dan bagi aku nggak jadi masalah, mereka nanti pada saat dewasa mereka akan memutuskan apa yang terbaik untuk mereka. Respon mereka support sih, kita pokoknya satu keluarga kita support. Ya ini kan kebebasan ya, karena sebenarnya ini masalah kepercayaan ya bagi aku, dan aku minta tolong banget dengan masyarakat juga nggak usah terlalu diributkan masalah seperti ini punya, karena sekali lagi pindah itu nggak gampang, kita perlu penyesuaian. Jangan sampai nanti orang-orang di luar sana itu membenci cuma karena kita yang nyinyir kayak gitu, padahal kan kita harus mengerti satu sama lain kesulitan orang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.